Oke, selamat malam. Eh, Perkenalkan, nama saya Dani Mario Tua Panjaitan. Kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan DNN classification, DNN regression, dan juga CNN. Jadi, materi kali ini disusun oleh Benjamin Midvet, Jesus Pineda, Hendrik Moberg, beserta rekan-rekan pada tahun 2025. Jadi yang pertama kita harus mengetahui apa itu dense neural networks for classification. Jadi di sini kita memperkenalkan single dan multi-layer perceptron untuk klasifikasi. Contohnya MNIST digit recognition ataupun pengenalan angka. Kita bisa lihat di sini kode yang pertama yaitu classifying for 1D data with a single neuron atau mengklasifikasikan data data satu dimensi dengan neuron single neuron. Jadi pada notebook ini memberikan kode yang lengkap komplit yang mengload data pada data kelas 1D clean berbentuk CSV, kan ini nggak bisa aku untuk highlight di sini. Jadi bentuknya itu dia seperti ini. Dia sudah clean dan juga sudah bisa dilihat secara langsung. Ini bentuknya. Inilah bentuk dari clean si data kelas satu dimensi. Jadi datanya pertama-tama akan di loading dengan perintah from loader import load data one dimension. Ini nama datanya, load underscore data underscore one dimension. Dan kemudian mengambil nilai X dan juga mengambil nilai Y underscore GT dari load data tadi dengan nama file yakni si data class satu dimensi clean.csv. .csv ini yang seperti ini tadi, yang cuman dipisahkan oleh koma. Secara CSV merupakan comma separated values. Lalu memprint si nilai X dan juga memprint si nilai Y. Jadi dari sini inilah nilai X-nya 0,69890926 dan juga minus 0,66948353 dan sampai ke sini. Sedangkan nilai Y underscore GT-nya 1, 0, 0, sampai 111. Dari sini tadi. 111. Selanjutnya dia akan memvisualisasi datanya. Dari visualisasi datanya, kita menggunakan perintah from plotting mengimport plot data one dimension. Plotting ini sendiri merupakan library yang dapat digunakan untuk memplotting sebuah data ataupun sebuah nilai ke dalam bentuk graf seperti ini. Jadi ketika nilai X-nya 1-1,5, maka nilai Y-nya sama dengan 0,0. Begitu juga seterusnya, apabila nilai X-nya 0, maka nilai Y-nya sama dengan 1. Nilai X-nya 0,5, nilai Y-nya sama dengan 1,0. Selanjutnya, kita mengimplementasikan neuron yang single tadi. Pertama-tama kita akan membuat neuron yang single dengan skalar berat dan juga input yang kemudian dapat diskalar ataupun divektor yang dikorespondensi dengan input yang dengan beberapa input. Pertama-tama kita mendefinisikan nama kelasnya, lalu kita akan meng-return tipe S type-nya itu sebagai integer. Lalu kita secara random memulai menginitialize ataupun memberikan nilai awal untuk bebannya. Jadi dari
Dari library NumPy, kita akan menggunakan fungsi random untuk membuat sebuah angka random. Selanjutnya, angka random tersebut dimasukkan ke fungsi ini, rng sama dengan default rng, dan juga w0, nilai si w0 tadi sama dengan rng.standar, distandarisasi kemudian dinormalisasi. Lalu dari situ akan didapatkan nilai YP prediction untuk input data dengan fungsi YP sama dengan neuron class satu dimensi dengan weight dan juga dengan X. Lalu untuk memvisualisasinya kita menggunakan plotting lagi dan visualisasinya seperti ini. Jadi ground truth-nya ataupun yang memang ada dari CSV ini kemudian dibandingkan dengan apa yang sudah diprediksi dari si fungsi ini. Selanjutnya, kita akan melatih si neuronnya dengan fungsi ini. Kita menggunakan perulangan for sampai eh, sampai angka yang ditrain sudah teriterasi. Jadi dengan sampel random si neuron kemudian dilatih sampai dia memberikan sebuah prediksi. Ketika prediksinya itu sudah keluar, lalu dihitung apakah itu benar atau tidak. Kalau misalnya dia masih benar, kalau selanjutnya setelah dihitung apakah dia benar atau tidak, dia akan mengupdate lagi si weight-nya lagi dan kemudian memberikan eh, input ataupun output apabila masih error. Berikut adalah merupakan hasil dari trainingannya sampai dia ada nilai min 1, nilai 0, ada nilai min 1, dan juga nilai 0. Kemudian kita membuat sebuah visualisasi dari performanya. Dari performanya, kita lihat di sini ada yang ground truth-nya, tapi ada nilai yang diprediksi, tetapi tidak tidak ada eh, pada si nilai awalnya tadi. Selanjutnya kita akan mengetes neuron yang sudah dilatih tadi dengan fungsi berikut. Ketika sudah dites, kita dapat melihat ground truth-nya ataupun nilai yang benarnya hampir semuanya dapat diprediksi. Tetapi ada satu ground truth yang tidak terprediksi. Begitulah hasil dari mengklasifikasi data satu dimensi dengan single neuron. Selanjutnya, kita akan masuk ke kode yang kedua. Kode yang kedua merupakan mengklasifikasi data dua dimensi dengan single neuron. Jadi pada notebook ini memberikan kode yang masuk dari clean CSV tadi uh, hmm, clean CSV tadi dan kemudian memasukkannya ke dalam fungsi ini. Jadi datanya itu berbentuk seperti ini, ada X0, ada X1, dan juga ada nilai Y. Jadi pada pada kali ini dia menggunakan clean CSV, kemudian melatih neuron untuk mengklasifikasikannya, lalu
Setelah neuronnya itu dilatih, kemudian memprediksi data yang ada pada si cleantest.csv. Jadi dia melatih pakai ini, dan kemudian dia mengetes pakai ini. Pertama-tama dia akan meloading menggunakan fungsi loader untuk mengambil nilai X dan juga mengambil nilai Y underscore GT. Setelah itu, divisualisasikan data secara dua dimensi, yakni menggunakan dua sumbu, yakni X1 dan juga X0. Serta eh, bobot dari tiap titik, apabila dia titiknya ungu, dia bernilai 0. Apabila dia titik berwarna kuning, dia bernilai 1. Lalu kemudian diimplementasikan neuron dengan multiple input. Jadi untuk membentuk sebuah neuron dengan single neuron dengan satu vektorial weight dan juga satu vektorial input, dan kemudian dapat dimasukkan ke dalam fungsi ini, mendefinisikan fungsinya, dan kemudian secara acak menginisialisasi weight vektornya ataupun bebannya dari fungsi NumPy random, kemudian dapat sebuah prediksi YP untuk menginput data. Setelah itu, dengan fungsi Y underscore P ataupun Y yang diprediksi sama dengan neuron class dua dimensi W dan X. W dan X ini si weight dan juga si X ataupun si vectorial input. Setelah itu kemudian divisualisasi dengan plotting lagi. Jadinya yang dapat diprediksi adalah satu, dua, hampir semua dapat diprediksi kecuali maaf, sepertinya hampir semua dapat diprediksi. Setelah itu di training lagi. Setelah di training, kembali lagi dia menggunakan fungsi iterasi untuk for dengan mengambil sampel yang acak, kemudian memprediksi neuron, menghitung keeroran ataupun kesalahan, kemudian mengupdate lagi si beban neuronnya. Kita lihat di sini berikut adalah hasil dari pelatihannya. Setelah dilatih datanya, kemudian dimasukkan ke si clean test ini. Di tes clean test itu, dan kemudian hasilnya seperti ini. Hasilnya hampir semua, satu, dua, hampir semua dapat diprediksi dengan menggunakan dua neuron. Dengan menggunakan single neuron, tapi menggunakan data dua dimensi. Selanjutnya, kita masuk ke kode 13, yakni mengklasifikasikan data dua dimensi dengan two-layer neural network. Jadi pada notebook ini memberikan kode yang meloading data kelas dua dimensi convex-clean.csv yang ini mentraining sebuah neural network yang menggunakan dua layer untuk mengklasifikasikannya dan akhirnya menggunakan neural network two layer neural network itu yang sudah di training untuk mengetes data pada convex clean underscore test pada yang ini. Pertama-tama seperti biasa kita meloading dan memplotting datanya. Kita memasukkan datanya ke fungsi, mengambil nilai X dan juga mengambil nilai Y, kemudian memplottingnya atau memvisualisasikannya. Jadi yang warna ungu dia merupakan visualisasi dari nilai 0 dan nilai 1 divisualisasikan oleh titik yang berwarna kuning. Selanjutnya kita mengimplementasikan dense neural network
untuk mengimplement dari fungsi NumPy. Jadi dari setelah NumPy dimasukkan, lalu diimplementasikan fungsi untuk mendefinisikan neural network-nya itu sendiri. Jadi, two layer dense neural network for classification itu terbagi dari beberapa baris, yakni pada input layer pertama, kemudian mengaktifasi potensial layer pertama dan juga mengeluarkan output layer pertama. Setelah itu masuk ke layer kedua, kemudian mengaktifasi potensial pada layer kedua dan kemudian mengeluarkan output. Setelah itu dia memberikan sebuah network prediction yang kemudian dapat ditulis ulang secara singkat sebagai ini. Lalu kita mendefinisikan number neuron pada layer pertama. Jadi percobaan sebelumnya kita menggunakan satu layer untuk kode pertama dan juga percobaan untuk kode kedua kita menggunakan eh, satu neuron lagi. Jadi pada kali ini kita menggunakan 3 neuron dan kemudian secara acak menginisialisasi bebannya untuk untuk mendapatkan prediksi dari input datanya. Jadi setelah dapat prediksi input datanya dengan fungsi y, prediksi sama dengan dnn plus dengan tiga variabel yakni WA, WB dan juga X, kemudian memplotting, kita bisa lihat di sini hampir semuanya terprediksi eh, oleh si double layer tadi. Selanjutnya kita akan memtraining sebuah backpropagation algorithm. Yang pertama-tama kita mengimplementasikan derivatif yang pertama dari fungsi sigmoid ataupun fungsi two layer tadi. Jadi setelah diimplementasikan backpropagation algorithm ini ke dalam coding, kemudian dia menghasilkan hasil training dengan nilai Y prediksi yang bervariasi dan juga error yang lumayan banyak sampai dia kemudian menghasilkan sebuah prediksi dengan fungsi cloud prediksi seperti ini. Lalu dia hampir semuanya terdapat terprediksi oleh si model yang sudah dilatih tadi. Jadi, kemudian dia mengetes performanya pada train neural network. Jadi, mengetesnya dia menggunakan si convex clean test. Ataupun yang ini, convex clean test. Setelah data itu model tersebut di training, kemudian dia diaplikasikan ke model langsung, ke data langsung dan kemudian menghasilkan semuanya dapat diprediksi oleh si double layer tadi atau si two layer neural network. Selanjutnya, kita masuk ke kode yang ini. Jadi pada kode ini kita akan mengklasifikasikan dengan menggunakan MNIST digits atau pertama-tama kita akan kode ini menyediakan contoh kode untuk mengloading MNIST digit, mentraining sebuah neural network yang sepenuhnya terhubung dengan dua hidden layer untuk mengklasifikasi dan kemudian menganalisa di mana train network itu gagal untuk mengklasifikasikan data yang kita berikan. Pertama-tama seperti biasa kita menggunakan mengimport data dan kemudian memverifikasi datanya itu merupakan jumlah data trainingnya merupakan 60.000. Setelah betul dia mengeluarkan hasil 60.000, kemudian kita memasukkan digit images itu ke dalam memori.
dengan mengimport matplotlib sebagai perhitungan dan juga memasukkan fungsi train images dan menggunakan fungsi perulangan for file in train images file. Image-nya kemudian di read, kemudian dimasukkan ke head untuk main training, dan kemudian variable train images ini kemudian di-append ataupun diperpanjang. Jadi kemudian dia memverifikasi angka yang sudah dimasukkan digitnya dan kemudian melihat ukuran gambarnya. Jadi setelah kita lihat ukuran gambarnya, shape-nya, jumlahnya adalah 60.000 dan juga ukuran gambarnya 68. Setelah itu dia mengekstrak ground truth digits dan kemudian memverifikasinya. Jadi pada visualisasi datanya, di label 2 dia berbentuk seperti ini. Di label 0, 1 sampai angka 8 dia bentuknya seperti ini. Jadi tulisannya ini di loading kemudian di labeling dulu. Setelah itu diimplementasikanlah sebuah neural network. Jadi pertama-tama kita mendefine sebuah dense neural network dan juga memprint sebuah rangkuman dari modelnya. Setelah itu, apa saja trainable parameter ataupun yang dapat di training parameternya ada 26.506 yang dapat di training. Kemudian di compile dan juga memprint sebuah summary dari classifiernya sendiri. Kemudian di training lagi, selanjutnya dia mentraining images, lalu dia menghasilkan data sebagai berikut. Loss-nya 0 pada sisi training, dan kemudian train matrix-nya, dan menghasilkan model dengan tipe multilayer perceptron sebanyak 26,5 ribu training, dan juga sisanya 0. Selanjutnya, setelah di training, kita menghitung klasifikasinya. Jadi, klasifikasinya, akurasi dari klasifikasinya dihitung dengan fungsi berikut. Dan kemudian mengetes performanya untuk menggunakannya. Jadi, pada data loader, tes multi-class akurasi epoch-nya itu 0,67 dan juga tes loss epoch-nya itu 0,04. Jadi dengan menggunakan confusion matrix untuk memvisualisasikan neural network performance dengan fungsi berikut, dia dapat menghasilkan ini. Jadi dengan ground truth digits, seperti yang kita lihat paling banyak nilainya adalah 911 pada ground truth digit 7. Maaf, paling banyak jumlahnya ada 1119 pada ground truth digitnya itu 1 dan juga predicted digitnya 1. Jadi hampir hampir dapat kita simpulkan bahwa dia hampir semuanya ataupun dapat memprediksi banyak yang benar. Jadinya kita merubah output representasinya lagi dalam rangka mengimprove ataupun meningkatkan neural networknya sendiri. Jadi pada neural networknya itu kita menggunakan softmax activation output function. Jadi dari ports kita mengimport softmax dan kemudian mengkonfigurasinya sehingga kita dapat menghasilkan model dengan tipe multilayer perceptron dan juga parameter 26,5 ribu biji buah dengan mode training. Dengan output berikut, kita bandingkan seperti yang tadi. Tadi di sini 0,6 dan juga sekarang dia sudah 0,83. Dengan total loss epoch-nya sudah berkurang dari metode sebelumnya yakni 0,04 menjadi 0,03. Jadi berkurang dia yang di loss epoch-nya. Kemudian kita merubah fungsi aktivasinya lagi. Ketika
fungsi aktivasinya dirubah lagi, semakin bertambah akurasinya. Jadi bertambah akurasinya jadi 0,92 dan juga total loss-nya berkurang menjadi 0,01. Selanjutnya kita memasukkan mini batches ataupun eh, eh, rangkuman-rangkuman kecil ataupun antrian-antrian kecil dan juga merubah optimizernya sehingga meningkat lagi dari 0,095 menjadi 0,96 dan juga total loss-nya yang tadinya 0,01 menjadi 0,006. Selanjutnya kita menganalisis eh, kegagalan ataupun kesalahan seperti yang di sini, salah memprediksi ataupun salah yang lainnya. Seperti yang kita lihat di sini, contohnya seharusnya ini membaca 0, tapi dia membaca 2, ini membaca 2, harusnya dia membaca, tapi dia membaca 3, dan seterusnya. Berikutlah failure analysis ataupun kegagalan pembacaan menggunakan MNSIP digits. Itu dia dense neural network for classification. Selanjutnya kita masuk dense neural network untuk regresi atau regression. Jadi regresi yang pertama yakni regresi data satu dimensi dengan single neuron. Jadinya sama seperti yang tadi, tapi ini untuk melakukan regresi dan bukan melakukan klasifikasi. Jadi yang pertama kita lakukan meloading data untuk mengambil nilai X dan juga mengambil nilai Y, dan kemudian memvisualisasi datanya berdasarkan vektor Y dan juga vektor X. Selanjutnya kita mengimplementasikan neural network yang single ataupun yang satu. Lalu kita definisikan neuron regresinya lagi seperti ini. Dan kemudian visualisasikan apa yang diprediksi oleh si regresi itu. Seperti yang kita lihat, regresinya dia tidak sepenuhnya tepat. Yang diprediksi di bawah, sedangkan yang ground truth-nya ada di atas. Selanjutnya kita mentraining si neuronnya. Dengan fungsi berikut, kita mentraining neuronnya dan juga mengeluarkan errornya apabila si hasil trainingannya itu masih belum tepat. Setelah itu, kita membuat sebuah plot ataupun visualisasi dari prediksi yang kita lakukan. Seperti yang kita lihat, yang di sini masih kurang tepat prediksi dan juga apa yang ground truth ataupun yang nilai benarnya. Setelah kita testing dengan train neuron tadi, ternyata ha hampir semuanya itu tidak tepat memprediksinya melalui metode regresi dan regresi data satu dimensi dengan single neuron. Selanjutnya kita masuk ke regresi data dua dimensi dengan single neuron. Jadi regresi ini menggunakan data dari data range dua dimensi yang sudah clean, data range yang dua dimensi yang sudah clean.
dan kemudian mentraining neuron untuk memfeednya, memasukkan pada datanya, dan kemudian neuron yang sudah di training tadi memprediksi value pada data untuk clean test. Pertama-tama kita loading data untuk mengambil nilai X dan juga mengambil nilai Y sama dengan Y underscore GT, dan juga memvisualisasi datanya. Visualisasi datanya yang berupa dua dimensi, sehingga dia ada nilai minus 0, minus 1,5, ada nilai 0,5, ada nilai 0, dan juga ada nilai 1,5. Dan rentangnya ada ini. Selanjutnya dia mengimplementasikan neuron dengan multiple input dan juga mengambil prediksinya, lalu memvisualisasi dari prediksinya. Seperti yang kita lihat, prediksinya hampir hampir semuanya dia tepat. Setelah itu dia mentraining neuron menggunakan fungsi regresi. Seperti yang kita lihat, dia mengambil random sampel, lalu memprediksi neuron, mengkalkulasi error, dan kemudian mengupdate si beban neuronnya lagi. Setelah itu semua berhasil, kemudian kita melihat di sini ada eh, visualisasinya. Visualisasinya sendiri kita melihat di sini sudah tepat, dan juga langsung mentestingnya di eh, neuron yang sudah dilatih. Jadi eh, yang ini dia kemudian ditesting pada data regresi dua dimensi yang sudah clean test berbentuk CSV ataupun comma separated values. Seperti yang kita lihat di sini sudah tepat semua, dapat diprediksi oleh si regresi menggunakan data dua dimensi dengan single neuron. Selanjutnya kita menggunakan regresi data dua dimensi dengan two layer neural network. Jadi pertama-tama dia menggunakan data range dua dimensi linear, melatihnya menggunakan two layer dense neural network, two layer DNN, kemudian menggunakan two layer DNN tadi untuk memprediksi value dari data di regresi dua dimensi linear untuk tes. Pertama-tama kita memplotting datanya, meloading dan memplotting datanya. Ini merupakan visualisasi dari data yang sudah masuk pertama ini. Kemudian mengimplementasikan dense neural network dengan jumlah neuron 3 dan secara acak menginitialize ataupun memberi nilai awal pada bebannya. Kemudian kita memasukkan prediksinya dan juga melakukan plotting terhadap prediksi tersebut. Seperti yang kita lihat dari plottingnya, hampir semua dapat diprediksi oleh si neural networknya nih. Selanjutnya dia di training lagi dengan back propagation algorithm dengan algoritma seperti ini, sehingga dia menghasilkan sebuah neural network ataupun lebih tepatnya uh, two layer neural network yang sudah terprediksi dengan visualisasi seperti ini. Kemudian dia mengetes performanya pada train neural network di data regresi dua dimensi linear untuk tes. Seperti yang kita lihat di sini, dia tepat memprediksi semua data yang digunakan untuk tes. Itulah hasil dari si regresi data dua dimensi menggunakan two layer neural network. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yakni fitting data menggunakan neural network. Neural network yang sudah dilatih menggunakan batch training. Jadi eh, pada buku ini, pada kode ini dia melatihnya menggunakan data range non-linear CSV
melatih two layer neural network dan kemudian memasukkannya ke dalam batch training. Selanjutnya setelah selesai batch training, dia menggunakan train network itu untuk memprediksi value di data non-linear test. Pertama-tama seperti biasa, kita memasukkan loading data untuk menghasilkan nilai ini. Kemudian dia langsung mengimplementasikan dense neural network, mengimplementasikan fungsi untuk mendefinisikan neural network, mendefinisikan neuron pada layer pertama, yakni 10, dan juga secara acak memberikan nilai bebannya, dan juga mengambil nilai prediksinya, sehingga dia masuk ke prediksinya, memplotting sebuah prediksinya, ya seperti ini. Seperti kita lihat, dia tepat memprediksinya. Tapi dibandingkan kita memplotting lagi prediksi versus ground truth values. Jadi Y yang diprediksi dan juga Y ground truth-nya itu berbeda. Apa solusinya? Kita melatih atau mentraining menggunakan mini batches. Jadi mini batches ini pertama-tama dia diimplementasikan menggunakan derivatif pertama dari sigmoid function. Jadi sigmoid function ini seperti ini. Kemudian mengimplementasikan back propagation algorithm dengan mini batches. Berikut data algoritmanya. Selanjutnya dia data yang digunakan ini lumayan banyak sehingga dia banyak yang harus di scroll sehingga kita masuk ke tahap selanjutnya. Epochnya yang dilatih melebihi 50.000, 60.000, 72.000, 78, 80, 82, 89.000, dan juga dia 9.999 epoch, dan juga memprediksi plotnya, dan inilah adalah plotnya yang sudah tepat diprediksi dengan nilai bervariasi antara 1 sampai min 1, dan juga dia dibandingkan dengan ground truth-nya, sehingga ground truth-nya lebih rapi sekarang. Tapi kita akan memplottingnya berdasarkan MSI training, sehingga kita lihat di sini garis yang sudah bersinggungan dengan titik hitam, dia merupakan hal yang bagus, sehingga epochnya di sini semakin tinggi epoch, MSI-nya semakin berkurang. Itu adalah fitting data menggunakan neural network yang sudah di training menggunakan batch training. Selanjutnya kita membaca ataupun memperhatikan ke fungsi untuk mentraining neural network dengan mensplitting datanya atau memisahkan datanya. Jadi dari data nonlinear CSV, kemudian di-split untuk training, validasi, dan juga tes. Kemudian dia mentraining 2 layer neural network menggunakan training data. Sedangkan monitoring training dan validasi MSE. Akhirnya dia menggunakan train network itu untuk memprediksi values dari test data di linear test.csv file. Pertama-tama dia meloading dan men-splitting data. Setelah itu dia langsung mengimplementasikan dense neural network atau DNN. Selanjutnya mengimplementasikan
fungsi untuk mendefinisikan neural network, mendefinisikan jumlah neuron, yakni 10, dan juga secara acak menginisialisasi bebannya ataupun weight-nya. Selanjutnya kita lihat di sini, dia langsung mengambil prediksinya dan juga mengeluarkan hasil seperti ini. Hampir semuanya dapat diprediksi dan juga Y predicted dan juga Y ground truth-nya itu berbeda, masih jauh untuk validation dataset. Dan juga untuk validation dataset, dia bisa memprediksi titiknya semua, tetapi pada eh, sumbu Y-nya itu dia berbeda. Kemudian kita mentraining dan memvalidasi neural network, yakni pertama-tama mengimplementasikan derivatif pertama dari sigmoid function dengan mengimplementasikan backpropagation algorithm dengan mini batches dengan epoch sebanyak dengan epoch sebanyak 9.999 lagi dengan secara seringnya dia overfitting atau terlalu terlalu cocok, jadinya tidak valid. Jadi dari plottingnya kita bisa lihat di sini ketika nilai MSE epochnya rendah, maka nilai MSE-nya tinggi. Begitu pada garis orange dia merupakan data training dan juga titik-titik hijau merupakan data validation. Nah, di sini selanjutnya kita lihat prediksi untuk data untuk training setnya. Untuk training setnya sendiri dari visualisasi kita bisa melihat semuanya sudah terprediksi dan juga Y predicted dan Y ground truth-nya itu sudah lebih rapat. Ketika dites ke yang lain, validasi lain, fungsi lain ataupun data lainnya, kita bisa lihat di sini semuanya sudah terprediksi dan juga ya ground truth-nya itu lebih rapat. Seperti ini kita lihat dia lebih rapat dan juga sudah terprediksi semua. Itu merupakan fitting dan training neural network dengan splitting data. Selanjutnya kita masuk ke simulating the forces acting on an optically trapped particle. Jadi, pertama-tama kita kode ini memberikan contoh example kode yang meloading sebuah set dari pre-calculated optical forces yang berlaku pada microsphere yang kemudian ditahan oleh optical tweezer dan kemudian menggunakannya untuk mentraining dense neural network untuk memprediksi optical forces di mana function merupakan particle position. Pertama-tama kita meloading datanya, selanjutnya kita meloading theoretical optical forces-nya, lalu memprint nomor dari loaded position dan forces. Ketika lihat di sini, teorinya ada 101 posisi dan 101 forces. Selanjutnya, kita loading sebuah geometrical optical forces. Selanjutnya, kita membandingkannya theoretical dan geometricalnya. Geometricalnya itu eh, garis yang tidak putus dan juga teorinya dia merupakan garis yang putus-putus. Jadi, kita meloading dan mempreparing untuk data training. Jadi data training berisi file dari directory sphere underscore 100 race. Jadi ada 101 file bernama forcegrid 3D1.txt dan juga 2.txt dan sampai 101. Jadi setiap row berisi dari 8 angka dengan format seperti ini.
Rn, NP, X, Y, Z, Fx, Fy, dan juga Fz. Di mana R sama dengan satu 1 × 6 M, di mana partikel radius sama dengan NP, dan juga refraktif indeksnya X, Y, Z adalah posisi dalam meter. Fx, Fy, dan Fz merupakan force atau dalam Newton. Fungsinya ada berikut. Sehingga dia men-splitting data untuk data training dan juga data validasi. Setelah di-splitting, ada 82.240 training data point dan juga 20.000, maaf, ada 824.240 training data point dan juga 206.061 validasi data point. Selanjutnya kita mendefinisikan neural networknya. Setelah dikompil dan juga memberikan print dari compiled modelnya yang berupa ini, kemudian kita mengimplementasikan data loadernya. Data loadernya itu diimplementasikan sebuah custom dataset yang kemudian di setup data loaders untuk data training dan juga data validasi. Setelah data training dimulai, dengan trainable parameternya itu ada sebanyak 113.000 model, dan juga mengekstrak training matrixnya dan juga memplotting historinya. Kita bisa lihat di sini lossnya seperti ini dan juga MAE-nya seperti ini. Setelah dievaluasi, kita lihat fungsinya seperti ini. Jadi pada geometrik seperti garis abu-abu, ketika neural network dia seperti garis oranye tidak putus, dan juga secara teori dia seperti garis putus-putus ini. Begitulah simulating forces acting on optically trapped particle. Saja kita masuk ke convolutional neural network atau CNN untuk image analysis. Jadi pertama-tama kita akan masuk mengimplementasikan neural network pada PyTorch. Jadi PyTorch ini sendiri merupakan library dari Python, di mana kita harus mengerti apa itu convolutional. Yes. Oke. Jadi pertama-tama kita harus memahami apa itu convolutions, yakni convolution sendiri merupakan seperti ini. Selanjutnya kita membuat sampel image dari PyTorch. Jadi sampel image-nya seperti ini. Selanjutnya kita mengimplementasikan convolutional layer pada PyTorch dan juga memasukkannya sebagai NN. Ketika memasukkan sebagai NN, dia mengimplementasikan fungsi untuk merender multiple channel pada sebuah image. Jadi multiple channel pada semua image. Jadi dia mengimplementasikan aktivasi ReLU, kemudian mengimplementasikan pooling layer, dan juga mengimplementasikan upsampling layer. Selanjutnya mentransformasi images, menggunakan dense layer untuk mengklasifikasi images, dan selanjutnya selesai. Begitulah mengimplementasikan neural network pada PyTorch. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada pengaplikasian contoh mengklasifikasi blood smears ataupun bercak darah pada menggunakan convolutional neural network. Jadi pada ini kita meloading sebuah dataset untuk malaria, mentransformasi image dan juga ground truth-nya, memvisualisasi blood smears-nya. Jadi ini contohnya.
yang infected seperti ini dan juga yang parasitis ataupun yang sudah terinfeksi yang seperti yang ini. Selanjutnya, kita akan men-splitting dataset dan juga mendefine sebuah data loader. Ketika men-splitting, kita mengklasifikasikan blood smears menggunakan dense neural network. Kita mengimplementasikannya seperti ini, kemudian mengcompile dan juga memprintkan compiled dense neural network-nya. Setelah itu kita men-training dense neural network-nya sebanyak 317.000 training dan juga men-testing dense neural network sehingga menghasilkan tes binary akurasinya itu 0,62 dengan total loss epoch itu 0,68. Selanjutnya kita memplotting sebuah ROC curve. Binary ROC dengan nilai true positif dan false positifnya itu semakin ke atas, semakin besar. Selanjutnya mengklasifikasikan blood smears ataupun percikan darah dengan menggunakan CNN. Dengan fungsi berikut, dia mentraining convolutional network neural networknya itu menggunakan 16.700 model dengan tipe sekuensial dan juga menghasilkan tes binary output, tes binary akurasi epochnya itu 0,945 dan juga total loss epochnya 0,162 dengan curve seperti ini. Selanjutnya dia mencek value dari filternya dan memvisualisasi aktivasi dari convolutional layer sehingga dia menghasilkan seperti ini data yang sudah dia gambar. Sehingga heat map-nya sendiri dia dapat dilihat seperti ini. Ketika original image-nya segini, heat map dengan grad cam seperti ini dan juga overlay seperti ini. Itu. Setelah mengklasifikasi blood smears dengan convolutional neural network. Selanjutnya kita lanjut ke localizing microscopic particles with a convolutional neural network. Jadi pada kode ini kita melihat adanya annotated dan simulated data, kemudian mengaplikasikannya ke experimental video dengan optically trapped particle. Jadi seperti biasa dia pertama-tama meloading videonya, kemudian memplot beberapa frame-nya, contoh frame 0 sampai frame 5 ini, kemudian menganotasi secara manual videonya itu. Selanjutnya dia masuk ke menganotasi subset images-nya frame 1 sampai 100 seperti ini dan juga pre-processing-nya. Setelah di pre-processing, dia mengimplementasikan CNN untuk klasifikasinya. Setelah di compile, dia mentraining neural network dengan annotated data sebanyak 98,2 ribu data yang bertipe sekuensial. Setelah itu di testing lagi yang sudah di train itu sehingga menghasilkan tes min-nya itu 0,009 dan juga total loss-nya itu 0,0001. Visualisasi prediksinya seperti ini. Anotasinya bertanda positif dan juga prediksinya bertanda silang. Selanjutnya kita mensimulasi training datanya sehingga menghasilkan image partikel yang seperti ini. Selanjutnya membuat images dengan partikel dengan noise. Jadinya ditambah noise dan juga mengambil posisi dari simulated images. Lalu kita mempreprocessing simulated data dan juga mentraining neural network dengan simulated data itu sebanyak 98,2 ribu data yang bertipe sekuensial dan juga mentesting train neural network sehingga menghasilkan tes min-nya itu 0,001 dan juga total loss-nya itu 4,605 sehingga MAE atau min pixel error-nya itu 0,084 pixel.
dengan plotting seperti ini dan juga mengcompare dengan annotated data yang min pixel errornya itu hanya 0,272. Gitulah localizing microscopic particle. Saya kita memasuki creating deep dreams. Jadi deep dreams ini merupakan ah, um, sebentar katanya sedikit ini sedikit um, mungkin creating deep dream. Jadi pada deep dreams ini menggunakan image dan juga VGG 16 yang sudah di pre-train dan menggunakannya untuk membuat sebuah deep dream. Pertama-tama kita meloading sebuah image yang sudah seperti ini dan juga menggunakan pre-train neural network yang fungsi seperti ini dan memprint modelnya. Selanjutnya kita mau implementasikan deep dream algorithm. Deep dream algorithm seperti ini sehingga layer satunya berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita refactor deep dream codingnya sebagai function dan juga memverify apakah itu membuat deep dream yang sama seperti sebelumnya. Ya, kita refactoring deep dream function menggunakan context manager. Selanjutnya dia menggunakan generate lagi deep dreams menggunakan deeper layer lagi. Jadi pada layer pertama seperti ini, layer 3 gini, layer 6 seperti ini, layer 8 semakin dalam, layer 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, dan juga 29. Seperti ini akhirnya. Jadi ya kita generate deep dreams dari multiple layer pada saat yang bersamaan. Jadinya deep dreams dari layer 1, 8, 11, 18, 25, 27, dan 29. Ketika di generate secara bersamaan, dia akan menghasilkan bentuk seperti ini. Dan yang terakhir, kita akan mana tadi? Transferring images files. Jadi um, ya sedikit sedikit loading ya. Um, kita tunggu sebentar. Tapi yang pasti kita dapat membaca dari sini bahwa dia mengimplementasikan neural style transfer, blending higher level content of one image to lower level texture of and brushstrokes of another. Jadi repainting microscope images di style famous artwork, contohnya menggunakan gram matrix, LBFG's optimization, dan juga carefully chosen layer to balance the content and style. Unable to render, sebentar.
Coba lagi seperti apa lagi? Ah, akhirnya dia bisa. Pertama-tama dia akan menggunakan content image dan juga VGG 16 yang sudah di pre-train sebelumnya dan menggunakannya untuk mentransfer style dari image. Pertama-tama kita meloading sebuah konten dan style images. Jadi kontennya seperti ini dengan style seperti ini. Kemudian di plotnya seperti ini. Selanjutnya kita meloading sebuah neural network yang sudah di pre-train, yaitu VGG 16 yang memprint modelnya. Selanjutnya kita mengimplementasikan style transfer, lalu mentransfer style dari image ke image lainnya. Iterasi pertama di sini dia menggunakan beberapa iterasi, dari iterasi 0, iterasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai dia sebanyak 20 lebih ternyata dari 30 sampai dia sebanyak 49 iterasi sehingga dia mentransfer stylenya dari gambar satu ke gambar kedua. Begitulah deep learning crash course yakni di chapter 1, 2, dan 3 yakni dense neural network for classification, dense neural network for regression, dan juga convolutional neural network for image analysis. Terima kasih. Terima kasih, saya Dani Mariuto Panjaitan dengan NIM 257038002 dari Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara 2025 mengucapkan terima kasih.